Shalom. Selamat sore ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Tentunya hari ini ibu-ibu semuanya sehat, baik. Nah, ibu-ibu, saat ini kita akan bersama-sama bersekutu melalui persekutuan Komisi Wanita. Ibu-ibu, meskipun persekutuan pada sore hari ini tidak bertatap muka, tetapi kita semua patut bersyukur karena persekutuan pada sore hari ini melalui streaming. Nah, ibu-ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Meskipun kita bersekutu di rumah, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kalau sore hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, meskipun persekutuan pada malam hari ini tidak dengan tatap muka, tetapi kami sungguh bersyukur dan bersyukur meskipun persekutuan ini melalui streaming. Tuhan, berkati untuk ibu-ibu yang saat ini di rumah, berkati juga untuk pergumulannya,
berkati juga untuk masalah-masalahnya, berkati juga untuk kesehatannya. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan juga akan yang memberkati. Tuhan, sekali lagi kami serahkan untuk persekutuan pada malam hari ini melalui acara Bibisa, yaitu bincang-bincang santai. Kiranya Tuhan, persekutuan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan mulai dari awal hingga akhir. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Wanita idaman Tuhan Allah siap beriman, kuat dan menjadi berkat. Wanita-wanita idaman Tuhan Allah adalah wanita yang dipilih oleh Tuhan. Untuk itu ibu-ibu, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan pujian Mas Komisi Wanita, wanita idaman Tuhan Allah. Wanita idaman Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan. Wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Wanita idaman Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan. Wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Ibu-ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu penginjil Liliana Kaisarea. Kita bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaan hari ini atau belakangan ini, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Mari ibu-ibu, kita akan bersama-sama, hidup kita adalah untuk Tuhan, kita angkat pujian kita, ku hidup bagi Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak
kamu ini loh kurang hati-hati. Lihat nih, gara-gara kamu nggak perhatikan lampu merah, motor saya jadi rusak. Kalau kamu kemarin tidak ngajak aku pasti tidak kena corona. Nah ini gara-gara kamu, jadi aku sekarang kena corona. Coba kalau orang tua saya itu orang yang adil, pasti dia akan membagikan hartanya dengan adil. Hari ini saya tidak akan jatuh miskin. Coba kalau hamba Tuhan itu pintar berkhotbah dan saya bisa bertumbuh rohani, pasti saya tidak akan pindah gereja. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, menyalahkan orang lain itu sering kita alami dan kita sering dengar di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama berhenti menyalahkan. Di dalam firman Tuhan, ternyata peristiwa atau sikap menyalahkan itu sudah ada. Kita bisa melihat contohnya. Adam dan Hawa. Ketika mereka ada di Taman Eden, Adam menyalahkan Tuhan dan berkata, inilah perempuan yang kau tempatkan, inilah yang membuat saya jatuh di dalam dosa. Lalu Hawa tidak terima. Dia pun berkata kepada ular, ular inilah yang membujuk saya sehingga saya jatuh dalam dosa. Ada Hagar dan Sarah. Ketika Sarah tidak bisa memiliki anak, dia memberikan Hagar kepada suaminya. Ketika Hagar sudah memiliki dan bisa memiliki anak, mengandung anaknya, apa yang dilakukan oleh Sarah? Sarah pun membenci akan Hagar, bahkan mengusirnya dan menyalahkan dia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga saudara-saudara Yusuf dan Yusuf sendiri. Yusuf disalahkan. Kenapa? Karena dia menjadi anak yang paling disayang oleh papanya. Ada juga orang Israel dan Musa. Ketika mereka mengalami kesulitan, tidak ada air. Ketika mereka ada di dalam perjalanan yang begitu panjang, Musa disalahkan oleh orang Israel. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Padahal kalau kami di Mesir, kami tidak akan pernah kehausan ataupun kekurangan makan. Musa pun menyalahkan Tuhan. Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau mengutus aku? Engkau tahu bahwa bangsa Israel itu orang yang bebal dan orang yang susah untuk diajar. Ada Raja Daud dan juga Raja Saul. Raja Saul pun benci kepada Raja Daud karena dia menjadi pengganti dari tahta kerajaannya. Lalu dia menyalahkan Daud, mengapa Daud yang harus dipilih? Mengapa bukan yang lain? Mengapa Tuhan memilih Daud? Mengapa Tuhan tidak memilih saya aja? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah menyalahkan itu adalah sesuatu yang sering kita dengar. Menyalahkan orang lain sering kita lakukan ketika segala sesuatu yang kita jalani tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita menyalahkan pasangan kita, gara-gara kamu maka aku tidak hidup bahagia. Gara-gara kamu anak-anak yang tidak bisa mengasihi orang tua, makanya saya hidup menderita. Gara-gara kamu dan kamu. Bahkan sampai kita menyalahkan rekan kerja kita, menyalahkan pembantu kita, sopir kita, tetangga kita. Bahkan kita cari kambing hitam, yaitu iblis. Menyalahkan menjadi penghiburan bagi kita untuk sementara waktu. Seakan-akan semuanya bisa kita pegang kendali. Dan kita akan menjadi seperti orang yang terbaik, termulia, bahkan yang terkudus. Kita merasa diri kita jauh lebih benar dibandingkan orang lain. Padahal menyalahkan justru membuat kita terlihat seperti yang tidak kita inginkan. Yaitu apa? Nampak bahwa diri kita orang yang bersalah. Ketika kita menyalahkan orang lain, apakah yang sedang terjadi dengan diri kita? Ketika kita menyalahkan orang lain secara tidak sadar, kita sedang melepaskan sebuah tanggung jawab atau sebuah kuasa
yang ada pada diri kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita buang itu dan membuat kita kehilangan dan kita tidak menunjukkan kedewasaan rohani. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang sebenarnya terjadi dengan kondisi kita saat kita menyalahkan orang lain? Saat kita menyalahkan orang lain, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang tidak berdaya. Bahkan kita menjadi orang yang tidak punya alasan, tidak punya pilihan selain menyalahkan orang lain. Seakan-akan kita adalah korban. Oleh karena itu, kita akan menunjukkan kepoweritasan kita, superioritas kita. Kita menunjukkan bahwa aku ini yang benar, aku yang lebih benar daripada dia. Bahkan ketika kita belajar menyalahkan orang lain, kita lebih marah daripada orang lain. Dan terus mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Padahal kita tidak lagi membahas yang lain, tetapi hanya satu hal. Tetapi kita bisa mengungkit-ungkit hal-hal yang luar daripada yang kita alami saat itu. Pada saat kita menyalahkan orang lain, menunjukkan bahwa kita tidak bertanggung jawab dan kita menjadi orang yang berusaha lempar batu sembunyi tangan, lepas tangan, tidak mau ikut campur di dalamnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih tandanya dan yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang suka menyalahkan orang lain? Yang pertama, kita seakan-akan menjadi korban, atau kita yang kena celaka, kita yang kena musibah, kita yang merasa bahwa diri kita yang paling dirugikan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dan ketika kita mengalami itu, kita merasa bahwa diri kita itu tidak mampu mengendalikan segala sesuatu dan situasi itu tidak bisa kita ubah. Oleh karena itu kita menyalahkan orang lain. Bahkan kita merasa bahwa kita tidak ikut-ikut. Kalau terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita saat itu, kita itu tidak ikut andil di dalamnya. Kita merasa bahwa diri kita seperti orang yang benar itu tadi, atau kita merasa lepas tangan dari semua kejadian itu. Tanda yang selanjutnya adalah kita akan sulit minta maaf. Kenapa? Kalau kita minta maaf, itu menunjukkan bahwa aku ini yang paling salah. Memang benar, berarti aku yang salah kalau aku minta maaf. Oleh karena itu ketika kita menyalahkan orang lain, kita selalu berkata gitu, dia yang salah, dia yang harus minta maaf, bukan aku tidak perlu minta maaf kepada dia. Dan yang terakhir adalah ketika kita mencari kesalahan orang lain, sebenarnya yang sudah terjadi adalah kita sedang tidak memikirkan solusi. Karena apa yang diungkit-ungkit itu adalah kejadian yang saat itu dan yang lalu. Dan kita tidak mencari jalan keluar yang ke depan. Masalah yang terjadi harusnya lalu bagaimana? Kalau kita sudah ada masalah, lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Itu tidak kita pikirkan. Yang kita pikirkan, kita fokuskan, hanya kita menyalahkan dia, dan dia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita akan belajar pada sore hari ini firman Tuhan tentang bagaimana kita berhenti menyalahkan orang lain. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tadi sudah melihat dan mendengar akan pengantar di dalam kita belajar supaya kita berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan orang lain itu adalah sikap yang positif. Tetapi sebaliknya, ketika kita menyalahkan orang lain, itu sebenarnya sebuah kesalahan. Kenapa ibu-ibu? Karena Tuhan itu memberikan kepada kita sebuah kebebasan dan tanggung jawab, bahkan kuasa yang besar untuk kita mengambil sebuah pilihan. Dan apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kedewasaan rohani ketika kita belajar tidak menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu adalah sebuah kesalahan. Tanggung jawab di dalam diri kita adalah kita memakai kebebasan atau kuasa yang Tuhan berikan
untuk kita bisa berhenti menyalahkan orang lain. Sore hari ini saya membawa sesuatu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya membawa sebuah perkakas ya. Perkakas inilah yang akan menjadi alat perlengkapan bagi kita. Bagaimana kita berhenti menyalahkan orang lain. Mari kita akan belajar bersama-sama satu persatu. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mencoba membuka perkakas kita satu persatu. Yang pertama itu adalah penggaris. Nah, ibu-ibu tentu tahu penggaris ini digunakan untuk membatasi atau memberikan garis yang lurus supaya jelas garisnya tidak bengkok-bengkok. Nah, ibu-ibu, penggaris ini menjadi sebuah alat pembatas atau menggarisi supaya ada batas antara atas atau bawah. Firman Tuhan di dalam awal kitab Kejadian, itu Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada batasannya supaya tidak terjadi kekacauan. Laut dan darat ada batasnya supaya tidak tercampur menjadi satu. Begitu juga alat yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyalahkan orang lain, itu adalah memberikan batas. Batas apa? Batas di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam impian-impian kita, dalam perkataan, harapan, keinginan, dan banyak hal. Nah, ibu-ibu, dengan kita belajar memberikan batas, itu tidaklah mudah. Kita perlu kekuatan Tuhan. Karena seringkali yang terjadi adalah ketika kita memberi batas, itu kita merasa takut disalahkan, takut dimarahi orang, takut tidak disenangi oleh orang. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, contohnya ibu-ibu, kalau kita punya kulit, saudara punya badan atau dibatasi dengan kulit yang kita bisa sentuh ini. Kalau ada orang yang tidak kita kenal, terus mereka akan menyentuh badan kita atau kulit kita dengan secara sengaja dan tidak hormat, maka ibu-ibu, kita punya pilihan, mempunyai batas untuk mengatakan no dan tidak. Kenapa? Karena engkau menyentuh bagian tubuh yang tidak seharusnya menjadi milikmu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadikan kita belajar untuk berani. Dengan kita berani memberikan batas, meskipun itu adalah sulit bagi kita, kita akan belajar bersama-sama. Pikiran kita, mungkin kita sudah melayang dan memikirkan hal-hal yang kurang baik. Perasaan kita, ketika ada kejadian, perasaan kita muncul dengan hal-hal yang kurang baik atau yang negatif. Harapan-harapan kita yang terlalu berlebih-lebihan. Ibu-ibu, kita bisa memberikan batas-batas itu di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terus menyalahkan orang lain. Mungkin hal ini bukanlah hal yang biasa untuk kita lakukan, tapi kita bisa belajar memberikan batas supaya orang lain itu tidak masuk di dalam batas-batas kehidupan yang akibatnya kita menyalahkan orang lain. Yang kedua, ibu-ibu, itu adalah suara ya. Pakai suara kita, woi, suara. Ibu-ibu, supaya kita tidak menyalahkan orang lain, kita harus menggunakan suara kita. Supaya suara kita didengar oleh orang lain. Memperdengarkan suara kita itu artinya mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pendapat kita. Kalau kita setuju, tidak senang, tidak bahagia, kecewa, itu harus kita sampaikan. Atau kita bilang kita tidak bisa memenuhi akan keinginanmu, kita harus sampaikan dengan suara kita, bukan kata orang. Yang sering terjadi, kita akan berkata kepada orang lain, katanya si A, katanya si B, kata si C dan seterusnya, bahwa aku tidak setuju dengan apa sikap yang kamu lakukan. Saudara, kita tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, inilah yang terjadi di budaya timur, sungkanisme. Sungkan
Kalau aku mengatakan, menyuarakan suara hatiku, itu seperti menentang orang ini. Tidak setuju, nanti akan terjadi tidak baik. Saya tidak enak karena dia sudah baik dengan saya dan seterusnya dan seterusnya. Ibu-ibu, mari kita belajar. Kita akan bisa berhenti menyalahkan orang lain kalau kita bisa menyuarakan suara-suara yang sebenarnya di dalam hati kita yang paling dalam. Jadi kalau kita diajak oleh orang dan kita berkata, oh aku tidak bisa, katakanlah tidak bisa. Dengan begitu ibu-ibu tidak akan gerundel. Gara-gara dia yang tadi ngajak, makanya saya kena corona, ya. Tadi contohnya begitu. Gara-gara dia ngajak tidak pulang-pulang, makanya saya tidak bisa masak buat suami. Akhirnya suamiku marah dan sebagainya. Ibu-ibu sekali pilihan itu ada di dalam diri kita. Karena itu ketika kita bisa menyuarakan, tidak perlu sungkan, tidak perlu merasa bersalah ketika kita menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati kita. Peralatan yang ketiga itu adalah medali, ibu-ibu. Kita pasti punya medali. Medali ini ada dua sisi, kanan dan kiri atau depan atau belakang. Nah ibu-ibu, saya tuliskan di sini medali, yaitu kata yes dan no, ya, dua sisi yes dan no. Nah ibu-ibu, supaya kita tidak menyalahkan orang lain, kita bukan hanya menyuarakan suara kita, tapi kita juga harus berkata yes atau no. Jangan kita berkata yes tetapi hati kita no, atau sebaliknya kita berkata no tapi hati kita yes. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, makanya seringkali kita itu menjadi marah, jengkel, dongkol. Perasaan kita jadi tidak enak, pikiran jadi negatif. Karena apa yang ada yang keluar dari mulut kita tidak sesuai dengan hati kita. Kata yes yang benar, itu yang sehat adalah ketika kita berkata bahwa itu adalah sungguh-sungguh tulus dalam hati kita. Ketika kita berkata tidak, itu bukan berarti kita tidak menentang orang itu dan tidak setuju dengan mereka. Tetapi itulah suara hati kita. Dan itu yang harus kita lakukan. Dengan kita berkata yes yang tulus dan no yang tulus, maka kita akan berusaha berhenti menyalahkan orang lain. Karena itu pilihan ibu-ibu ketika kita berkata no atau yes. Yang keempat ibu-ibu, saya punya gambar hati. Suara hati kita yang harus berkata. Nah ibu-ibu, seringkali suara hati ini seringkali kita tidak pernah dengarkan. Ketika kita menyalahkan orang lain, pernahkah kita berpikir dengan sungguh-sungguh, apakah betul saya menyalahkan dia itu, apakah sudah betul ya? Apakah sudah benar ketika saya menyalahkan orang lain? Nah, ketika kita merasa kecewa dengan sikap seseorang, ketika kita marah karena perbuatan orang lain, entah itu suami, anak-anak kita, saudara kita, siapapun di sekitar kita, maka kita harus menggunakan suara hati kita untuk mengatakan, ya betul, aku marah dengan kamu, aku kecewa dengan perbuatanmu, aku tidak suka dengan sikapmu. Ibu-ibu, kita perlu belajar mengatakan suara hati kita. Bukan karena kita menyuarakan suara hati kita jadi tidak rohani. Kita tidak menjadi dewasa di dalam rohani. Malah salah ibu-ibu. Ketika kita berkata, ya aku kecewa. Itu menunjukkan bahwa ibu-ibu adalah orang yang dewasa di dalam rohani. Oleh karena itu ibu-ibu, perlulah kita merenung. Perlulah kita mempunyai waktu, time out, waktu yang dekat dengan Tuhan. Untuk kita memikirkan apakah betul, apakah yang sudah aku alami ini membuat aku kecewa, membuat aku sedih. Lalu apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus saya perbuat? Ibu-ibu, dengan perenungan memperhatikan suara hati kita belajar tidak menyalahkan orang lain. Kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah betul itu semua adalah kesalahan dia, kesalahan suami kita, kesalahan rekan kita. Atau bukankah itu juga kesalahan saya di dalamnya? Ibu-ibu, itulah yang keempat.
Kemudian yang kelima itu adalah masker ibu-ibu. Nah, masker ya, saya punya masker untuk kita bernafas. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, masker untuk kita bernafas. Ada sebuah pepatah berkata demikian, kalau engkau ingin membahagiakan orang lain, maka engkau harus lebih dahulu bahagia. Kalau kita perhatikan masker ini, kita pasti ingat kalau kita naik pesawat ibu-ibu. Selalu ada pengumuman yang mengatakan jikalau oksigen di dalam pesawat itu berkurang dan masker itu akan keluar dari pesawatnya, maka harus menolong dirinya sendiri menggunakan masker, menghirupnya, baru setelah itu membantu orang lain, entah itu anak atau orang yang ada di samping kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, membahagiakan diri kita dulu itu lebih penting daripada membahagiakan orang lain. Yang membuat kita sering menyalahkan orang lain adalah kita sendiri tidak bahagia, tapi kita berusaha menyenangkan hati orang lain. Yang perlu kita pelajari untuk kita berhenti menyalahkan orang lain. Berbahagialah untuk dirimu sendiri. Kalau engkau berbahagia, pasti engkau ingin juga menyenangkan orang lain. Kalau engkau berbahagia, pasti engkau juga ingin membahagiakan orang lain. Seringkali yang muncul dalam pikiran kita, enak buat dia, tidak enak buat saya. Wah, ini kan muncul karena apa? Kita merasa itu tidak menyenangkan buat kita. Oleh karena itu, berbuatlah, pakailah masker untuk perawatan diri Anda sendiri. Supaya Anda tidak terus menyalahkan orang lain. Kalau kita bahagia, kita bisa menerima akan seluruh sikap yang dilakukan orang lain. Apapun kita bisa bantu dan bertoleransi untuk kondisi dan keadaan yang mereka alami. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kalau ibu-ibu suka masak, masaklah supaya itu menyenangkan hatimu. Ketika kita bosan dan jenuh dan membuat kita cari-cari kesalahan suami, anak-anak, pembantu dan sopir dan semuanya. Coba ibu-ibu pikirkan, apa yang membuat saya senang? Mungkin saya senang ketika saya bisa olahraga, atau saya bersepeda, atau saya pergi ke gunung mencari udara segar. Silakan ibu-ibu lakukan. Ketika ibu-ibu bahagia, pasti ibu-ibu tidak akan menyalahkan orang lain. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, alat yang keenam itu adalah cermin ya. Cermin buat kita ngaca, memperhatikan diri kita. Udah cantik belum? Lipstik saya sudah benar apa belum? Rambut saya sudah baik apa belum? Gitu ya. Waduh, rambut saya penuh dengan rambut putih. Wah, ibu-ibu kaca mencerminkan diri kita. Dengan kita berkaca, kita bercermin. Diri kita udah beres apa belum? Karena itu ketika kita berhenti menyalahkan orang lain, cobalah ibu-ibu mengaca, mengakui kelemahan, mengakui akan kesalahan kita. Sehingga ketika kita mengaca, bercermin tentang diri kita belajar seperti kata firman Tuhan. Selumbar di mata orang lain kita lihat. Balok yang di mata kita yang besar kita tidak bisa lihat. Tetapi dengan kita bercermin, kita melihat, memperhatikan sikap kita dengan segala kerendahan hati kita melihat. Wow, iya, ternyata saya salah. Ada balok di mata saya yang besar sekali. Tetapi kesalahan orang lain yang kecil saya perhatikan. Kesalahan dan koreksi diri itu penting untuk kita lakukan. Dengan kita bercermin ibu-ibu, kita memperhatikan apakah juga saya perlu dikoreksi. Adakah yang salah dengan diri saya sehingga banyak kejadian-kejadian yang saya alami. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bercermin. Rendahkan hatimu untuk mengoreksi sehingga kita tidak salahkan si A, si B, si C dan banyak lagi yang harus kita salahkan. Ibu-ibu, alat yang ketujuh itu adalah kunci ya. Kita pasti punya kunci. Ini adalah kunci harapan. Artinya ibu-ibu, kita harus maju ke depan, memikirkan masa yang akan datang. Kuncinya adalah apa yang saya inginkan untuk masa depan, bukan masa lalu. Seperti seorang membawa mobil, ibu-ibu. Fokusnya lihat di depan, tapi juga lihat
spion yang selalu lihat ke belakang. Tapi kalau kita waktu kita membawa mobil, lalu yang kita perhatikan adalah kaca spion saja dan kita tidak lihat yang di depan, maka kita bisa nabrak yang ada di depan kita. Oleh karena itu ibu-ibu, kunci harapan itu adalah apa yang harus kita pikirkan setelah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau umpamanya kita sudah bertengkar dengan suami kita, lalu kita berharap dia ada penyesalan, kita harus koreksi dan sebagainya seperti alat-alat yang kita gunakan. Lalu kita harus pikirkan masa depannya, masa yang akan datang, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Nah, kita pakai kunci harapan. Pikirkan hal-hal yang positif supaya kita bisa maju ke depan, tidak berhenti di tempat atau terus berkutit di dalam kehidupan di masa yang lalu. Terus kita ungkit-ungkit terus kesalahan mereka. Kita terus ingat-ingat akan kesalahan mereka. Sedangkan kita tidak maju ke depan. Oleh sebab itu ibu-ibu, kita sering menyalahkan orang lain karena kita selalu memikirkan yang di belakang. Kita selalu melihat kaca spion, tapi kita tidak lihat hal yang di depan kita. Yang kedelapan itu adalah topi kebijaksanaan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, berkata demikian, orang yang tidak berpengalaman itu selalu mencari nasihat dari perkataan orang. Tetapi orang yang bijaksana itu adalah orang yang memperhatikan langkah-langkahnya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menyalahkan orang lain, kita juga harus berpikir ulang. Kita harus bijaksana. Apakah kita juga sudah mengoreksi diri kita? Bahkan kita juga harus memikirkan, kita coba merenungkan, kita coba memikirkan jauh lebih dalam lagi apa yang sudah kita lakukan. Contoh ibu-ibu, kalau seandainya kita sudah beli mobil atau sepeda motor bekas, suami kita, anak-anak kita atau orang lain sudah memberikan pendapat mereka, memberikan informasi kalau kamu beli mobil bekas nanti masalahnya ini dan sebagainya. Ibu-ibu, tapi kita ngeyel, pokoknya aku mau beli karena kita mau, ada kemauan di dalamnya. Tetapi ketika mobil itu benar-benar rusak atau motor itu benar-benar rusak, lalu kita berkata kepada mereka, gara-gara kamu sih, kamu enggak kasih tahu saya. Padahal kita sudah kasih tahu ibu-ibu. Mereka sudah memberitahu, tetapi kita tidak mau dengarkan. Pakailah topi bijaksana itu. Kalau ibu-ibu mau mengambil sebuah keputusan, pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Apakah ini benar yang saya sudah lakukan? Sehingga ketika kita mengambil keputusan, kita tidak menyalahkan orang lain. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Itu adalah pilihan kita dan bukan pilihan orang lain. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang ke-9, peralatan yang ke-9 itu adalah lencana. Saya tidak punya lencana ibu-ibu, tapi ini hanya sebuah gambar. Ibu-ibu, seseorang yang akan mendapatkan sebuah lencana itu butuh sebuah perjuangan, sebuah dedikasi yang besar, sebuah kerja keras yang besar, baru seseorang itu mendapatkan penghargaan dengan diberikannya lencana. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan. Meskipun keputusan itu adalah sebuah hal yang sulit, karena kita tahu di dalamnya ada sesuatu yang baik. Dan itu harus kita mengalami sebuah tungku perapian, ada sebuah penderitaan, ada sebuah tanggung jawab yang besar, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan mungkin ego kita, kepentingan diri kita harus korbankan. Ibu-ibu, kita harus berjuang. Lencana keberanian untuk mengambil sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dengan kita belajar menggunakan lencana keberanian, kita berani menanggung semua resiko, semua yang kita sudah ambil keputusan. Ketika kita memilih suami kita, meskipun suami kita sudah diberitahukan orangnya begini, begitu dan sebagainya. Ibu-ibu, kita sudah berani mengambil keputusan itu, maka kita menggunakan lencana keberanian. Artinya, tidak kita salahkan orang tua kita dulu. Dulu gara-gara kalau papa dan mama tidak menjodohkan saya dengan dia,
maka saya tidak hidup menderita sampai saat ini. Nah ibu-ibu, semua sudah kita pilih. Tanggung jawab tinggal kita ambil. Rencana keberanian harus kita pegang. Kita harus berani menghadapinya. Karena kita tahu Tuhan juga tidak akan tinggalkan kita di dalam kita mengambil keputusan-keputusan yang besar. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berhenti menyalahkan dan memanfaatkan kebebasan dari Allah, maka perasaan diri tidak berdaya itu akan lenyap. Ketika kita tidak bertanggung jawab dengan pilihan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri, maka kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi bisa mengubah diri sendiri. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar berhenti menyalahkan orang lain dengan menggunakan segala perkakas-perkakas yang tadi sudah saya sampaikan. Entah itu topi, entah itu lencana, entah itu hati kita, suara kita, kunci kita, masker kita, semuanya kita gunakan. Sehingga kita semakin dewasa di dalam Tuhan, di dalam kita bersikap dan kita tidak menyalahkan orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah selesai mempersiapkan diri kita untuk belajar lebih maju dengan kita berhenti menyalahkan orang lain. Bagaimana dengan ibu-ibu hari ini? Mari kita menjadi ibu-ibu wanita idaman Tuhan Allah yang belajar firman Tuhan dan semakin dewasa di dalam bersikap. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami belajar firman Tuhan. Kami belajar untuk melakukannya. Tuhan, bantu kami menggunakan peralatan-peralatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, supaya kami terus berhenti menyalahkan orang lain, tapi kami belajar rendah hati, mengoreksi diri kami, belajar memperhatikan yang menjadi kehendak Tuhan, belajar bertanggung jawab dengan setiap apa yang kami sudah putuskan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu kami yang mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Mereka yang susah dan lagi sedih, Tuhan akan menghiburkan mereka. Mereka yang tidak bersemangat atau mereka yang lelah atau jenuh, Tuhan berikan mereka penghiburan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, berkati acara kami dari waktu ke waktu agar kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke ibu-ibu, sampai jumpa di bulan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.